Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Kita berada pada Pekan Advent yang ketiga. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kasih dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, umat manusia adalah insan yang penuh dengan dosa. Tidak ada satupun dari kita yang bebas dari dosa. Karena itu, melalui Kristus Yesus, Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Permasalahannya adalah dalam kondisi berdosa, seringkali anugerah itu kita abaikan. Padahal pertobatan dimulai dari kesadaran akan betapa berdosanya kita. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pesan tersebut hendak disampaikan lewat dua perumpamaan dalam bacaan Injil yang baru kita dengar tadi.
Perumpamaan pertama tentang 2 orang anak yang diperintahkan oleh bapak mereka untuk bekerja di kebun anggur. Anak sulung menggambarkan para pemimpin agama waktu itu yang hanya sibuk menampilkan kesalehan di depan orang banyak, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan kehendak Bapa. Anak kedua yang pada awalnya menolak perintah bapaknya, namun dia menyesal lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Anak kedua mewakili para pendosa yang mendengar firman Allah, kemudian menyesal dan bertobat. Melalui perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, Yesus menunjukkan kekebalan mereka yang menolak dan bahkan membunuh orang-orang yang diutus Allah sebagai pemilik kebun anggur. Itu tidak hanya ditujukan kepada para pemuka agama Yahudi, tetapi juga kepada bangsa Israel secara umum yang masih saja bebal dan menolak kebenaran firman Allah yang telah disampaikan dari zaman para nabi hingga kehadiran Yesus Sang Putra Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, melalui kedua perumpamaan itu, mari kita melihat, jangan sampai kita sering bersikap seperti para pemuka agama yang dikritik oleh Yesus sendiri. Kita merasa diri benar, berlindung dalam jubah kesalehan yang semu, dan menolak undangan pertobatan dari Allah melalui firman-Nya yang kudus. Pilihan memang kembali kepada diri kita masing-masing. Namun, jika kita ingin menjadi pekerja yang baik bagi Allah dan merasakan sukacita sebagai hamba-Nya, mari kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu ke jalan-Nya. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.